Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ke materinya ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Lagu ini sesuai dengan pelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak pasti tahu kan lagu cicak-cicak di dinding? Yuk kita coba nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam syair cicak di dinding ini, Bapak punya tanda persegi dan persegi panjang. Untuk syair atau lirik yang diberi tanda persegi berarti dinyanyikan pendek. Sedangkan yang diberi persegi panjang ini dinyanyikan panjang. Ya, jadi dalam kita bernyanyi ada nada yang dinyanyikan pendek, ada nada yang dinyanyikan panjang. Jadi ini sesuai dengan lagunya. Cicak-cicak di dinding. Nah, ini di sini dinnya adalah pendek dan dingnya panjang karena di situ ada gambar yang menunjukkan bahwa itu dinyanyikan panjang. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, anak-anak pasti pernah lihat ya, cicak ini dia makannya adalah nyamuk. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, kita mau belajar nih membedakan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Bapak punya gambarnya di sini, ada ikan, ada cicak juga di situ. Nah, kita belajar dulu yang cicak. Cicak dapat bergerak. Ikan juga dapat bergerak ya anak-anak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernapas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Makanya anak-anak, kenapa cicak itu tidak bisa jatuh ya? Bukan tidak bisa jatuh ya, tapi bisa merekat di dinding dan merayap. Itu karena di kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula. Cicak berkembang biak dengan bertelur. Ini adalah ciri-ciri cicak. Sekarang kita lihat dari ciri-ciri ikan ya. Kita cari informasi tentang ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Jadi bergeraknya berbeda dengan cicak ya.
Cicak tadi berayap dan ikan itu berenang. Ikan berenang menggunakan siripnya, lalu ekornya digunakan untuk membelokkan arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Nah, kamu kalau sering memancing itu ada pelet atau makanan ikan, bisa juga kalian gunakan cacing. Nah, ikan sendiri itu bernapas yang namanya insang. Jadi ada alat pernapasan khusus untuk ikan, itu namanya insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui anak-anak. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, makhluk hidup itu pasti bernapas. Jadi kalau tidak bernapas tentunya disebut makhluk mati, ya. Lalu makhluk hidup itu bergerak. Ya, apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, nanti kita akan belajar bagaimana tumbuhan itu bergerak. Lalu makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang, ya. Anak-anak termasuk makhluk hidup juga, karena anak-anak itu manusia. Jadi manusia itu termasuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Hewan, tumbuhan, manusia perlu minum. Makhluk hidup itu bisa berkembang biak atau mempunyai anak atau keturunan, itu berkembang biak. Nah, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, nanti kita akan pelajari di subtema 1 ini. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Ternyata ikan itu sekali bertelur ya, ikan mas di sini banyak sekali, sampai 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Pak, apakah telurnya seperti telur ayam? Enggak, telurnya kecil-kecil, jadi bisa banyak ini telur si ikan emas ini. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Nah, di sini kita akan belajar menulis bilangan. Ya. Pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Bapak punya bilangan ini. Kalau ada bilangan ini, maka bilangan ini dibaca 1000. Ingat, ada 4 angka di situ. Nah, kalau 4 angka sudah masuk dalam ribuan. Dulu kelas 2 kalian sudah belajar sampai ratusan. Nah, kalian harus ingat ya, kalau kita urutkan dari belakang, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan, maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya ini dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Lalu bilangan ini anak-anak. Nah, kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan, maka kita membaca 4000. Lalu ratusannya ada 1. Kalau ratusannya ada 1 dibaca 100. Puluhannya 0, satuannya 0. Jadi ini dibaca 4100. Sekarang ini, jika dibaca bilangan ini adalah, ini angka 5 menempati ribuan, jadi 5000. 2 menempati tepat ratusan, berarti 200. 5 menempati tempat puluhan, berarti 50. Nah, ini satuannya adalah 0, maka kita baca 5250. Bilangan berikutnya dibaca, kita lihat dari depan ya. Ini dibaca 6000, ratusannya tidak ada, berarti tidak sebutkan nanti ratusannya.
Lalu di sini ada 50. Berarti cukup kita baca 6050. Lalu kalau ini ya setelah ribuan, maka kita akan mengenal ini dibaca 10.000. Ya, anak-anak harus mengenal bilangan sampai 10.000 untuk di kelas 3 ini. Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Jika ada 7.000, maka kita menulisnya, kita tulis dulu angka 7. Lalu kita beri 0 di belakangnya sebanyak 3. Ini dibaca 7.000 karena tidak ada ratusannya, puluhannya maupun satuannya. 2.700. Nah, berarti cara menulisnya kita tulis dulu angka 2, lalu ratusannya 700, puluhannya dan ratusannya tidak ada, maka kita menulis seperti ini anak-anak, 2.700, maka dibacanya 2.700. 5.550, maka kita tulis ribuannya 5, ratusannya 5, puluhannya 50, tapi satuannya tidak ada, maka kita tulis seperti ini, 5.550, dibacanya 5.550. 9.000, maka ditulisnya ya 9.000, dibacanya 9.000. 8.345. Nah, kita tulis ribuannya 8, ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 5. Berarti ini lengkap. Berarti cara menulisnya seperti ini anak-anak, 8.345. 3.060, maka kita tulis ribuannya ada 3, ratusannya tidak ada ya, di situ puluhannya ada angka 6, satuannya tidak ada. Berarti kita menulisnya 3.060. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Bapak punya 5 bilangan yang Bapak acak nih. Ayo kita baca ini bilangan berapa? 5.000, 1.000, 3.000, 2.000, 4.000. Jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan dulu, yaitu angka ribuannya. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa langsung kita urutkan. Dan kebetulan di sini angka ribuannya berbeda semua. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat angka ribuannya yang terkecil dahulu. 5, 1, 3, 2 atau 4. Ya, paling 2 adalah 1. Maka urutan yang pertama angka 1.000. Lalu urutan yang kedua. Ya, urutan yang kedua adalah 2.000. Setelah 2 berarti angka 3. Berarti urutan berikutnya 3.000 dan urutan berikutnya 4.000 dan yang paling besar adalah 5.000. Nah, sekarang dibalik, dari urutan dari yang terbesar otomatis kebalikannya anak-anak. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Masih merupakan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, Bapak punya 5 bilangan lagi. Kita lihat di ribuannya. Ternyata ribuannya sama semua. 6, 6, 6, 6, dan 6. Lalu bagaimana cara mengurutkannya? Setelah melihat ribuannya, kalau ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, kebetulan di sini angka ratusannya 5, 3, 9, 7, 2. Berbeda anak-anak. Jadi bisa kita urutkan dari angka ratusannya, karena angka ribuannya tidak bisa urutkan, karena ribuannya sama. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat nih ratusannya, 5, 3, 9, 7, 2.
Yang paling kecil adalah 2 ini miliknya 6.200. Maka bilangan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu bilangan berikutnya adalah 6.300. Dan tinggal 3 ini. 597. Ya, berarti 6.500 karena 500-an di sini yang terkecil. Berikutnya 6.700 dan yang paling besar adalah 6.900. Jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, tinggal sebaliknya 6.900, 6.700, 6.500, 6.300 dan yang paling kecil adalah 6.200. Lalu Bapak punya contoh lagi. Di sini kita lihat ribuannya sama, 7.000 semua. Ratusannya sama, 400 semua. Lalu bagaimana mengurutkannya? Kita lihat kalau ribuan dan ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya anak-anak. Lalu kita lihat dan bandingkan. Puluhannya di sini 2, 5, 7, 4 dan 6. Jangan lihat ribuannya, jangan lihat ratusannya, tapi kita lihat puluhannya. Jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, mana dulu ini yang dari yang terkecil? 7.420, lalu 7.440, berikutnya 7.450, 7.460 dan 7.470. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang sebaliknya, kalau dari yang terbesar ke terkecil, kita tinggal balik juga. 7.470, 7.460, 7.450, 7.440 dan 7.420 ya yang terkecil. Nah, di sini kita masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar juga. Di sini ada 5 bilangan yang tidak urut ya. Di sini kita urutkan. Kita lihat dari semua bilangan yang ada. Pertama ada ribuannya dulu. Ternyata ribuannya ada 4 semua. Maka tidak bisa kita urutkan langsung. Lalu setelah angka ribuan kita lihat ratusan. Nah, ratusannya sama semua, 100 semua. Berarti kita tidak bisa kita urutkan juga. Setelah ratusan kita lihat puluhannya. Nah, puluhannya sama juga kan, 5 semua. Jadi terakhir yang kita lihat adalah satuannya 7, 5, 4, 6 dan 3. Jadi kalau ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, maka kita lihat satuannya. Nah, satuannya kita lihat. Kalau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ya, kita lihat satuannya 7, 5, 4, 6, 3. Maka yang paling kecil adalah 3, miliknya 4.153. Setelah itu 7, 5, 4, 6. Mana yang paling kecil? Nah, 4 ini ya, berarti miliknya 4.154. Setelah itu 7, 5, 6. Ya, yang terkecil adalah punya 4.155. Lalu berikutnya 4.156 dan yang terakhir paling besar adalah 4.157. Jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, nah tinggal kita balik juga. Anak-anak cari satuannya yang paling besar dulu. Berarti 4.157, 4.156, 4.155, 4.154 dan 4.153. Demikian tadi pembahasan kita di pembelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Tetap semangat belajarnya ya, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Selanjutnya, lihat kembali grup belajarnya ya. Bapak akan memberi tugas kalian lewat pesan gambar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.